Mungkin sebelumnya ketika kita mau mendesain suatu PAUD atau suatu waduk atau embung, kemudian atau suatu drainase, di situ kan kita menggunakan alignment, kemudian kita membuat suatu assembly seperti itu, ataupun memakai grading. Nah, itu tentu saja ada sebuah perbedaan di mana ketika kita menggunakan metode tersebut, itu kita hanya bisa mendapatkan suatu visual geometri atau 3D visualnya, ataupun secara gambar desain. Nah, eh, bedanya apa dengan fitur tech preview ini? Di mana ketika kita menggunakan tech preview ini, ketika kita mendesain suatu gunung atau suatu tampungan air ataupun suatu channel, itu kita bisa dapat menghasilkan kalkulasi volume optimal dari tampungan air kita. Seperti itu, dari misalnya di situ kita membuat suatu drainase dan di situ ada catchment areanya berapa, kemudian volumenya. Kemudian di situ kita bisa mendapatkan untuk curah hujan, data curah hujannya, range dan seperti itu. Dan di situ akan memunculkan suatu hasil analisa tampungan maksimumnya berapa. Nah, di sini kita memiliki suatu desain sambungan dan tick preview ini kita mulai dari komputer suatu desain power seperti itu. Nah, dan ketika kita mau membuat suatu font itu kita bisa dari create font itu kita membuat suatu fontnya atau kita bisa membuat dari suatu create font from object seperti misalnya kita sudah memiliki suatu objek seperti ini, kemudian kita bisa create font dari objek seperti itu, kita bisa buat, nah di sini akan muncul create preview dari fitur create preview-nya seperti itu. Kita bisa kasih nama sama seperti itu, dan ini kita bisa atur untuk tipnya berapa, untuk kedalamannya, dan inset slope-nya kita bisa atur juga. Dan kemudian kita bisa pilih bahwa dia startnya dari top ke bottom atau dari bottom ke top seperti itu. Kita pilih dari bottom ke top seperti itu dengan elevasi itu startnya di elevasi berapa supaya kita bisa sesuaikan dengan elevasi surface kita seperti itu. Dan di sini kita bisa pilih freebound dan di sini kita bisa pilih layer apa yang akan dipakai. Kemudian kita bilang oke, di sini akan muncul seperti ini. Nah, di sini kita bisa gerak ketika kita mau menggeser sama kita bisa pakai move, main move atau gerak di sini. Nah, kita pada titik lain kita bisa melihat. Nah, ketika kita mau melihat propertiesnya di sini ada properties, kita bisa lihat propertiesnya seperti itu. Di sini informasi dari desain code kita ada semua di sini. Storage-nya juga kita bisa dapatkan. Misalnya kita memiliki suatu desain code seperti ini dengan elevasi sekian dan ketinggian sekian dengan slope sekian gitu kita bisa mendapatkan areanya berapa kemudian volume tampungannya berapa seperti itu. Kita bisa juga buat suatu semacam beberapa opsi pilihan kita bisa tambahkan seperti ini, dia akan muncul juga apa opsinya seperti itu. Kita apply dan dia akan muncul seperti itu opsinya seperti itu. Kemudian setelah itu kita bisa buat ini kan sekarang kita bisa lihat seperti apa untuk model fontnya seperti ini. Nah, kita ini udah dapatkan. Nah, untuk mendapatkan desain visual nih, ya, kita perlu untuk membuat suatu grading yang seperti itu, di mana kita bisa langsung buat semacam fitur lain dari font gitu. Ini bisa buat fitur lain, dan kita bisa kasih nama seperti itu. Kita bisa oke. Nah, dia akan jadi fitur lain seperti itu. Itu tujuannya untuk kita membuat suatu grading visualnya seperti itu. Kita bisa buat gradingnya di sini. Terus di sini kemudian kita klik create distance dulu karena kita ingin membuat suatu jarak seperti itu.
Oke, nah kemudian kita akan buat suatu gradingnya sebentar. Dan kita bisa untuk membuat gradingnya seperti ini. Kita bisa membuat, ini bisa kita buat surface seperti ini. Kita bisa membuat gradingnya. Oke, proses sedang saat ini terjadi proses grading seperti itu. Mungkin kita sembari menunggu ini, mungkin Bapak Ibu di sini jika ada yang ingin bertanya bisa langsung tulis di kolom Q&A Bapak Ibu semua. Nah, di sini ada suatu kolom tanya jawab. Mungkin Bapak Ibu bisa langsung masukkan di situ untuk mengajukan pertanyaan seperti itu. Kacau nih tenaga gradingnya, Bapak Ibu. Nah, di sini kita, nah di sini kita bisa di sini fitur dari si desain saluran ini, misalnya kita sudah membuat suatu semacam font, kita bisa langsung sambungkan font ini kita tarik ke sini dan situ akan otomatis muncul, dia akan otomatis ngelok di ininya semacam apa elevasi ujung dari si pipanya ini atau si saluran drainase di situ. Ketika kita geser-geser, itu dia akan otomatis langsung ngelok di itunya. Nah, kemudian ketika kita lihat propertiesnya seperti itu, kita bisa lihat inflow. Dia ada berarti untuk phone kita itu ketika kita melihat apakah phone kita sudah terkoneksi dengan suatu saluran atau belum, itu kita bisa lihat di sini inflow. Bahwasanya pada desain phone kita itu inflownya itu berasal dari PEPS nomor 8 dan PEPS nomor 3 dengan deskripsi dia pembangkit pipes atau pipa beton ataupun bis beton lah seperti itu dan yang satu dari box culvert seperti itu masih sekian dan elevasi sekian seperti